Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan linakuna minal muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat Universitas Brawijaya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan perintah Allah khusus terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman-Nya yang sangat populer dan kita sudah hafal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan yang merupakan ibadah tahunan, al-ibadah sanawiyah, ini mengandung bermacam-macam nilai edukatif, nilai pendidikan. Salah satunya adalah nilai kesabaran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu nisfu sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis ini dinilai sahih oleh Husain Salim Asad Ad-Darani yang menyatakan bahwa isnad atau para perawi hadis ini jayyid atau bagus. Para sahabat UBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan antara lain mengatakan, as-sabru wa habsun nafs wa kafuha amma takrah. Sabar adalah menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disenangi, terhadap sesuatu yang dibenci. Atau dengan kata lain, sabar adalah kemampuan diri menahan dan mengendalikan emosi pada saat marah. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid bis-su'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika dia marah. Para sahabat UBTV yang berbahagia, puasa Ramadan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kesabaran. Betapa tidak, puasa Ramadan mendidik pelakunya bersifat sabar. Puasa Ramadan sebagai sarana habit formation, pembentukan kebiasaan agar sifat sabar ini menjadi kebiasaan yang dilakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, pesan Rasulullah terhadap orang yang sedang berpuasa, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, aku orang sedang berpuasa. Artinya kalau ada orang lain yang merendahkannya, mencaci makinya,
dan bahkan menantangnya mengajak berkelahi, maka Rasulullah melarang untuk meladeninya, melainkan harus dihadapi dengan sabar, dengan mengatakan kepada orang yang menantang dan mengajak dia berkelahi, saya sedang berpuasa. Para sahabat OBTP rahimakumullah, bersabar ketika kita dalam keadaan puasa tidak gampang, wangel, sulit. Coba kita perhatikan, ketika kita menjelang berbuka puasa, pada saat orang-orang berlalu lalang di jalan, ada yang mencari takjil, ada juga yang pulang dari kantor. Nah, di mana jalan ketika itu dalam keadaan macet ya, klakson mobil, sepeda motor berbunyi bersaut-sautan, masing-masing menganggap dirinya orang penting, orang yang paling sibuk. Ketidaksabaran kendaraan di jalan raya ini tentu bukan hanya akan membahayakan dirinya, melainkan juga akan membahayakan orang lain. Ada lagi perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil orang yang berkaitan dengan sifat ketidakmampuan mengendalikan emosi dan amarah diri mereka, yaitu berkendaraan dengan ngebut dan menggeber-geber suara kendaraan yang memekakkan telinga, yang mengganggu orang lain, yang berarti sudah menzalimi orang lain. Sebab mungkin saja di sekitarnya ada bayi dan orang yang sedang tidur, ada yang sedang belajar, ada yang sedang sakit dan lain sebagainya. Para sahabat UBTP rahimakumullah, bahkan akan banyak orang yang mendoakannya agar dia celaka. Ingat, doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan Allah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Artinya doanya orang yang terzalimi insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, ketika menafsirkan ayat 153 dari surat Al-Baqarah di atas, Abdurrahman As-Sa'di membagi sabar menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah itu sebenarnya kan berat. Karena itu harus bersabar ketika kita melaksanakan perintah itu. Sholat misalnya, sholat itu berat. Karena itu kita harus bersabar. Karena itulah di dalam Al-Quran nyatakan ya, hendaklah kita bersabar dan juga mengerjakan sholat. Yang kedua, sabrun an maksiatillah, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Ini juga termasuk berat. Apalagi memang itu sudah menjadi kebiasaan kita itu. Contohnya begini. Orang yang sudah terbiasa khamr atau orang yang sudah terbiasa merokok, itu untuk meninggalkan luar biasa beratnya. Luar biasa. Karena itulah ketika Al-Quran itu turun, dalam pengharaman khamr itu sampai beberapa kali. Awalnya turun surat Al-Baqarah ayat 219 kan. Mengajak secara persuasif ya, untuk berhenti dari meminum khamr itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'un nas. Wa itsmuhuma akbar min nafi'ihima. Awalnya seperti itu. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamr. Katakan bahwa bahaya, mudarat dalam khamr ini besar. Tapi ada memang manfaatnya. Ingat, mudaratnya jauh lebih besar ketimbang mana. Ini sebenarnya kan persuasif, mengajak untuk berhenti, tapi belum ada larangan secara tegas. Nah, di kalangan para sahabat ada yang sudah menyadari mereka untuk berhenti, menyadari akan bahayanya. Mereka dengan kesadaran diri berhenti. Tapi bagi mereka yang belum, ya masih terus. Dan itu nggak apa-apa karena memang larangannya belum tegas di sini. Kemudian yang berikutnya turun ayat yang membatasi, mempersempit ruang gerak dalam masalah surat An-Nisa. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Jangan kamu mendirikan sholat, jangan melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ini artinya kan sudah mulai dipersempit. Tidak boleh ketika akan melaksanakan sholat. Tapi pemahaman ayat ini artinya setelah selesai sholat boleh gitu loh. Nah, karena itu para sahabat ketika ayat ini turun setelah selesai sholat isya, jarak dengan sholat subuh masih jauh. Yang belum bisa, mereka masih miras itu, masih miras. Dan tidak masalah karena memang ayat ini seperti itu gitu loh. Ini dalam upaya habit formation itu membentuk kebiasaan mereka supaya mereka itu terbiasa berhenti. Tapi ya secara bertahap, step by step. Nah, setelah terbiasa, jadi ada muncul kesadaran, barulah yang terakhir turun ayat yang mengharamkan secara total Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya khamr ya, judi, sesajen dan mengundi nasib dengan haram, jauhi. Ini adalah haram untuk selama-lamanya. Jadi untuk dalam proses ini artinya sudah tidak boleh. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat ya, mereka itu yang masih menyimpan khamr keluar ke jalan membawa kendi yang berisi miras dan ditumpahkan di jalan raya. Dan digambarkan di dalam hadis ketika itu jalan raya di Madinah itu banjir dengan tumpahan minuman keras yang ditumpahkan. Karena para sahabat pada itu sudah sadar secara total dengan turunnya ayat yang terakhir yang mengharamkan tentang miras tersebut. Ya, itu jadi proses daripada pengharaman itu artinya berat. Kalau kita ingin menjauhi larangan itu memang sebenarnya kan awalnya berat itu. Tapi itulah kita harus sabar itu. Sabar artinya ketika kita menjauhi larangan Allah. Dan begitu juga tentu yang lain-lain. Banyak sekali godaan sekarang. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, kita mendapatkan informasi yang begitu mudah. Kadang-kadang yang sesuatu yang haram itu ditampakkan ya, menggoda. Ya kita harus sabarlah ketika kita menjauhi hal-hal yang memang diharamkan oleh
oleh Allah. Tentu ini akan bermanfaat bagi kita. Sesuatu yang dilarang oleh Allah tentu akan bermanfaat bagi kita. Ya, ini akan kembali kepada kita. Oleh karena itulah dalam hal ini kita harus bersabar di dalam menjauhi larangan tersebut. Dan yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar atas takdir Allah yang menyakitkan, yang tidak enak. Di dalam kehidupan kita tentu kita pernahlah mendapatkan artinya musibah dan sebagainya. Mungkin orang yang kita cintai pergi untuk selama-lamanya, atau saudara kita. Ya, kadang-kadang tidak mengenakan, tapi itulah takdir. Nah, kita harus yakin artinya takdir tersebut memang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Nah, kita harus menerima takdir tersebut. Karena itulah untuk yang ketiga ini bagaimana kita sabar artinya di dalam menghadapi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat OBTV yang berbahagia, sifat sabar merupakan sifat yang sangat terpuji dan salah satu ciri mukmin sejati. Kalau kita memiliki sifat sabar dan diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita, maka janji Allah adalah memberikan pahala, reward kepada yang bersangkutan tanpa batas. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Rasulullah SAW sendiri sangat memuji orang yang penyabar. Dalam konteksnya dengan hal ini, ada kisah yang dapat dijadikan pelajaran dan ibrah di dalam kehidupan kita. Suatu hari Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang bercengkrama dengan Rasulullah, datanglah seorang badui menemui Abu Bakar dan langsung memakinya dengan kata-kata yang kotor. Namun Abu Bakar tidak menghiraukannya. Ia melanjutkan perbincangannya dengan Rasulullah SAW. Melihat hal ini, Rasulullah tersenyum. Semakin marahlah orang Arab Badui tadi. Untuk ketiga kalinya, ia mencerca Abu Bakar dengan makian yang lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Selaku manusia biasa, akhirnya dibalaslah makian orang Arab Badui tersebut oleh Abu Bakar. Dibalas dengan makian juga. Maka terjadilah perang mulut ketika itu. Seketika itu Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduknya. Beliau meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini, selaku tuan rumah, Abu Bakar tersadar dan menjadi bingung. Dikejarnya Rasulullah SAW yang sudah sampai di halaman rumahnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau biarkan aku dalam kebingungan yang sangat dalam. Jika aku berbuat kesalahan,
tolong jelaskan kesalahanku, kata Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, sewaktu ada seorang Arab Badui datang dengan membawa kemarahan, memfitnahmu, lalu mencelamu, kulihat engkau tenang, diam, dan engkau tidak membalas. Aku bangga, kata Nabi, melihat engkau kuat menghadapi tantangan, menghadapi fitnah, kuat menghadapi cacian. Dan aku tersenyum. Karena apa? Karena ribuan malaikat turun di sekelilingmu, mendoakan dan memohonkan ampun untukmu kepada Allah. Luar biasa. Para sahabat UBTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kedua kali. Ketika ia mencela serta memfitnahmu dan engkau tetap membiarkannya, maka para malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya yang mendoakanmu. Oleh karena itu saya tersenyum, kata Rasulullah. Namun ketika ketiga kali ia mencelamu, engkau menanggapinya dan engkau membalasnya, maka seluruh malaikat pergi meninggalkanmu. Hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu aku tidak ingin berdekatan dengan kamu. Aku tidak ingin berdekatan dengan iblis. Dan aku pun enggan memberi salam kepada iblis. Setelah itu menangislah Abu Bakar. Nangis ya. Nah, itu tanda sebagai penyesalannya. Ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Sebagai kesimpulan dari tema yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah bahwa puasa Ramadan mengandung nilai edukatif, mengandung nilai pendidikan yang salah satunya adalah nilai kesabaran tadi. Mudah-mudahan kita yang berpuasa Ramadan ini akan dapat mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai kesabaran yang kita peroleh selama bulan Ramadan. Selat durian di pinggir hutan, selatnya indah dikelilingi radar. Selamat menunaikan puasa Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.